فلا أحد أضر منكم بباب ولا عم يا ربي المصطفى لمقاصدنا وقنا يا هو الحبيب الذي كل ساعة كل أرض من الأهوال مختار يا ربي المصطفى وسلم قاصدنا يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الخطايا واسع الكرم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الخطايا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة بنية الصحة والعافية والسلامة مع التوفيق والهداية، وأن الله يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا كثيرا طيبا مباركا فيه، وخصوصا لمؤلف هذا الكتاب وعلى ما نوصل في الصالح وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقل ربي زدني علما آمين. Ya hormati segenap pengurus Masjid Jami' Al-Ma'sum, para asatidah, para orang tua kita, para tokoh masyarakat, para hujjaj hadirin, bapak-bapak sekalian seluruhnya yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini atas izin Allah kembali kita hadir pada di tempat yang mulia, di majlis yang istimewa, di waktu yang barakah, di malam Jum'ah Sayyidul Ayyam. Mudah-mudahan ini menjadi sebab pada malam hari ini kita mendapatkan banyak pahala yang berlipat-lipat ganda, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah berikan banyak keberkahan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Risalatul Mu'awanah lil Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-Muallif rahimahullahu ta'ala bihi wa adama an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fi ad-darain amin. واعلم أنه ينبغي لك أن تصدر جميع أمورك بسم الله، فإن نسيت أن تسمي في أول الأمر فقل إذا تذكرت بسم الله في أوله وآخره، واجتهد ألا تدخل في شيء من العادات
إلا بنية صالحة. فإذا لبست ثوبك فانوي به ستر عورتك التي أمرك الله بسترها، وابدأ باليمين في نحو القميص وأخرها في النزع، وارفع إزارك وقميصك إلى نصف الساق، فإن أبيت فلا تجاوزن الكعبة. والمرأة إرسال ثوبها على الأرض من كل ناحية قريبا من ثلثي ذراع إلى آخره. والله تعالى أعلم بالصواب. Hadirin sekalian, dalam kitab Ar-Risalatul Mu'amanah Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu an memberikan bimbingan, arahan dan nasihatnya untuk kita semua, orang-orang yang ingin selamat dunia dan akhirat, orang-orang yang ingin selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita termasuk dan ditulis sebagai orang-orang yang selalu berbuat baik dan selalu berusaha melakukan kebaikan sesuai dengan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Karena kaitannya adalah ada pemberitahuan yang akan disampaikan oleh Al-Imam Haddad dalam kitab ini. Apa kata beliau? Wa'alam annahu yanbaghi laka an tusaddira jami'a umurika bismillah. Dan ketahuilah, sesungguhnya sebaiknya bagi engkau, kita semua, an tusaddira jami'a umurika, sebaiknya, seyogianya bagi engkau memulai semua urusan-urusanmu bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Ya. Ini pesan Al-Imam Haddad. Semua pasti berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Jadi dalam kalimat ini beliau bahasa menyampaikannya kepada kita kayak orang ngomong. Sebaiknya ente setiap mulai pekerjaan baca bismillah. Ya ulama. Karena ulama pewarisnya Rasulullah, pewarisnya para nabi dan rasul. Berarti ketika ulama berpesan, mereka bukan berpesan dari hawa nafsunya, tapi mereka berpesan, mengajarkan, memerintahkan berdasarkan hadis, berdasarkan Al-Quran, kemudian juga berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Apa dasarnya sekarang? Apa dalilnya? Dalam hadis Rasulullah SAW, sehingga diperintahkan, dianjurkan sebaiknya kita memulai setiap urusan dan perkara kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu paling lengkapnya, Bismillahirrahmanirrahim. Aqalluhu Bismillah, paling sedikitnya ya Bismillah. Jadi dapat pahala dan ditulis sebagai orang yang memulai dengan nama Allah, Bismillah. Tapi kalau dia bisa sempurnakan dengan disebut dua tambahan sifatnya Allah, apa salahnya sih muji? Apalagi yang kita puji bukannya manusia, tapi yang kita puji dan kita sanjung zat yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dua kalimat atau sifat pujian untuk Allah? Itu dia, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi kalau bisa ya tanggung ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dasarnya adalah hadis Rasulullah SAW yang menjadi alasan semua ulama, setiap ulama ketika memulai karangan kitabnya
Mereka pasti lihat setiap kita baca kitab-kitab ulama, kita buka lembaran pertama, sebelum membahas segala sesuatunya, sebelum ada kalimat hamdalah, sebelum ada salawat kepada Rasulullah, pasti yang pertama kali ditulis adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ini kata Imam Haddad, sebaiknya dahuluin baca Bismillah. Dan kalau nulis, tulisan Bismillahirrahmanirrahim kalau bisa dibaca, paham Pak? Kan kadang kita nyatet tuh di buku ya, atau guru kalau lagi ngajar di papan tulis. Masih ada gak yang pakai papan tulis? Masih ya, yang madrasah masih pakai papan tulis. Meskipun kadang udah pakai slide kadang sekarang ya. Nah tetap waktu kita menulis dimanapun, di kertas, di tembok, ataupun di papan tulis, maka tulisan Bismillah bukan hanya untuk ditulis, tapi hendaklah dia baca. Man kataba Bismillahirrahmanirrahim wa qara'aha, tuh kata Nabi, siapa yang menulis Bismillahirrahmanirrahim, tulis, dan dia membacanya. Jadi sambil dia nulis, sambil dia baca, ada dapat dua pahala, pahala menulis dan pahala membacanya, dan itu yang paling afdal. Hadisnya apa yang menjadi alasan utama para ulama dalam menyusun kitabnya dengan memulai kalimat Bismillahirrahmanirrahim? Satu hadis yang berbunyi, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa ajzam au aqta', fahuwa ajzam au aqta'. Kata Nabi apa? Kullu amrin dhi bal, setiap urusan, setiap perkara, setiap sesuatu. Kullu amr, sesuatu ini apa aja Pak? Bisa ucapan, kita mau ngomong namanya sesuatu dalam pembicaraan. Sesuatu ini bisa apa? Perkara ini bisa apa? Pekerjaan, perbuatan, tindakan kita. Sesuatu ini bisa apa? Bisa dalam sikap. Nah, segala sesuatu, kullu amrin dhi balin, segala sesuatu, setiap perkara yang memiliki dampak kebaikan, dhi bal, yang memiliki kebaikan. Berarti maksudnya apa? Setiap perkara yang baik. Sebab nanti dalam hadis ini ada takhrijnya. Apa takhrij? Ada pengecualian. Enggak semua urusan kita baca bismillah. Makanya dijelasin sama Nabi, urusan yang mana nih? Dzibal, urusan yang memiliki kebaikan. Kullu amrin dzibalin, setiap urusan, setiap perkara, setiap sesuatu yang memiliki kebaikan, membawa kebaikan, ada unsur kebaikan, la yubda'u, yang tidak dibacakan bismillah di dalamnya, fahuwa ajzam au aqta' au abtar. Maka kata Nabi yang pertama, perumpamaannya, urusan itu, pekerjaan itu seperti ajzam, orang yang terkena penyakit belang, cacat tubuhnya, cacat dalam tubuh dalam bentuk penyakit belang. Au aqta, yang kedua, perumpamaan yang kedua kata Nabi apa? Urusan yang baik yang enggak baca bismillah, maka seperti aqta, terputus. Apa maksudnya? Ayqat udzanab, terputusnya buntut binatang. Binatang kan punya ciri khas, dia punya buntut, nah. Ya, itu namanya kalau kita punya buntut ya. Benar. Untuk kalau kita lagi kondangan, lagi arisan, ditanya, datangnya sendirian, inti nggak bawa buntutnya.
Buntut inti kemana? Apa itu maksudnya? Iya, paham kan? Itu istilah kita, itu bukan buntut beneran, ya istilahnya. Kenapa? Ya karena binatang kalau nggak ada buntutnya tuh aib, cacat, sampai nggak boleh, tidak sah dijadikan sebagai hewan korban. Jangankan nggak ada utuh, nggak ada semuanya, separuh aja buntutnya, cuma separuh, sepotong, itu cacat. Itu maksudnya. Aqta, maka urusan itu seperti binatang, gambarannya seekor binatang, hewan yang terputus buntutnya. Apakah terputus semuanya ataupun separuh, pokoknya terputus. Apa? Aib, cacat tuh urusan. Diartikan juga aqta, terputus apa? Terputus keberkahannya. Terputus keberkahannya. Qalilun naf'i wal barakah. Apa maksudnya terputus berkah? Sedikit manfaatnya. Qalilun naf'i wal barakah. Sedikit manfaatnya dan tidak ada berkahnya. Tuh. Kalau urusan yang baik tapi nggak dimulai dengan baca bismillah. Wa in tamma hissan yanqusu syar'an. Meskipun kelihatannya secara his, zahir sempurna nih orang, komplit, lengkap, tuh kata orang Betawi, lengkap tuh lengkap, sempurna, kelihatannya sempurna, nggak taunya nggak baca bismillah. Luarnya doang kayaknya sempurna, tapi sebenarnya tidak sempurna, sebenarnya kurang. Iya. Makan, kan ada istilah kita belajar dulu tuh, kalau makanan yang sehat, yang gimana? 4 sehat. Apa sih 4 sehat? Ada nasinya, iya. Makanan pokok ada tempenya, ada apa lagi? Lauknya, sayuran. Iya, pokoknya ada lauknya dah tuh. Ya. 4 sehat, ada semua. Sayuran ada, pakai nasi, ya, ada tempe, tahunya, ikan ada, ayam ada. Itu beda tuh Pak, ikan lain, ayam lain. Tapi orang Betawi dulu sampai kita sekarang nyebutnya kalau makan ayam sebutannya apa? Ikan ayam. Iya. Orang Betawi dulu kita. Bu, makan pakai apaan? No, di belakang ada ikan ayam. Dulu Pak. Ya kalau yang masih benar begitu antik tuh. Makan pakai apaan? Pakai ikan ayam. Nah, ikan sebenarnya kan ikan, ayam. Ikan di laut, ayam di mana? Ngapa jadi satu? No, kalau makan pakai ikan ayam. Begitu dah orang Betawi dulu. Ya. Yeah. Kalau yang ngomongnya begitu masih ingat kita. Yeah. Makan kelihatannya sempurna. Sempurna dengan apa tambahannya? Susu apaan nih? Ya susu dah. Wah, saya bilang nih orang, ente sehat dah. Nggak taunya besoknya sakit. Tiap hari makan begitu. Kayaknya makannya komplit. Kalau kita lihat lauknya, ngapain nih? Makanya perang di Gaza suaranya yang begitu. Nah, ini ngomongin susu jadi bunyi deh, susu ya. Kelihatannya nih orang kalau makan komplit, adek semua, tamma hissan, sempurna dalam pandangan mata, tapi aib di dalam syariat. Kenapa? Nggak pernah baca bismillah. Itulah seperti itu gambarannya. Setiap perkara yang baik membawa kebaikan dan ada unsur kebaikan yang nggak dimulai dengan baca bismillah, maka diartikan perumpamaan tadi terputus belang. Apa maknanya? Qalilun naf'i wal barakah, sedikit keberkahan dan manfaatnya. Bahkan ada yang ulama mengatakan kalau nggak baca bismillah
nggak ada berkahnya. Ada yang mengatakan sedikit berkahnya, ada yang lebih keras, nggak ada berkahnya. Jelas. Tiap mau makan nggak pernah baca Bismillah, nggak ada berkah. Boleh aja kita bilang nggak ada berkah. Kata ulama, untuk apa? Teguran buat dia, buat kita, ya, supaya kita selalu memulai dengan membaca Bismillah. Maka kalimat dziba, setiap perkara urusan sesuatu yang memiliki kebaikan disuruh dimulai dengan baca Bismillah. Sebab ada pengecualian, sesuatu yang nggak boleh kita baca Bismillah. Bahkan tergantung perbuatannya. Kalau perbuatannya haram hukumnya. Main judi, karambol. Ayo dah, kita mulain. Mana temannya? Tepung sampai sagu udah siapin belum? Ya kan, biar licin. Kemarin. Main obatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Menjudi haram, nggak boleh. Sesuatu yang haram, maka hukumnya membaca Bismillah juga hak. Setiap muharramat, perkara yang diharamkan oleh Allah, tidak boleh membaca Bismillah, bahkan hukumnya haram. Kenapa? Ihanah. Karena di sini ada unsur menghina nama Allah yang mulia, nama yang agung, nama yang mulia, zat yang maha. Segala sesuatu dibaca waktu mau judi, dibaca waktu mau minum bir, buka tutup. Yang mungkin keplak aja bukannya pahala, dosa. Udah dosa dia mabok, sama dosa mempermainkan Bismillah, double dosanya itu. Ada yang nyaut, saya lagi jelasin ini, dosanya double, dosa mabok sama dosa baca Bismillah. Ada yang nyaut di belakang, berarti kita mabok aja nggak usah baca Bismillah. Ya, sama juga boleh, itu perkara yang diharamkan, ya. Apa saja. Kalau yang makruh nggak boleh juga baca Bismillah, ya. Sesuatu yang makruh apa ya? Jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hukumnya makruh. Tergantung itu hukumnya, pekerjaannya apa. Kalau hukumnya haram, haram. Kalau pekerjaannya makruh, bisa dibenci. Orang Allah nggak demen, makruh kan? Kita baca Bismillah. Ya hukumnya makruh juga, nggak didemen juga baca Bismillah. Karena kita kerjain makan yang makruh. Adapun sesuatu yang mubah, boleh-boleh saja. Nggak ada hukum haram, tidak ada hukum wajib. Itu ya, lawannya wajib haram, lawannya haram wajib. Biasanya itu kita baca Bismillah, ya, mencari keluar dari rumah, mencari rezeki, apa saja, ya, membantu orang keluar dengan niat memberikan jasanya, menolongin orang yang membutuhkan kebaikan, berangkat ya Bismillahirrahmanirrahim, boleh aja. Inilah dalilnya ulama kenapa setiap pembukaan dalam setiap kitab-kitab mereka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, supaya apa? Itu kerjaan, itu tulisan, itu sesuatu, itu perkara bisa memberikan manfaat dan banyak berkahnya. Insya. Ini kan ngomongin Bismillah kan gampang banget Pak ngucapinnya. Betul ya? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi pertanyaannya, udah gak kita kerjain tiap kita ngerjain sesuatu yang baik? Insya Allah ngerjain. Yang kemarin kita belum tahu, insya Allah saat sekarang. Iya.
Oh banyak Pak, ceritanya banyak, kisahnya banyak, hikayatnya banyak tentang dahsyatnya bismillah. Kalau kita kupas bismillahirrahmanirrahim, dia berada dalam surah apa? Surah dimasukkan dalam ayat pertama dalam surah yang paling dahsyat. Sampai itu surah disebut induknya surah, induknya Al-Quran, sumbernya Al-Quran, Quran, ummul kitab, surah Al-Fatihah. Lihat itu, ditaruh paling pertama bismillahirrahmanirrahim menurut Imam Syafi'i, dan diikuti oleh Imam Ahmad bin Hanbal, sekarang muridnya Imam Syafi'i. Adapun dua ulama, Imam Malik, Imam Hanafi dan Imam Maliki, Imam Malik tidak mengatakan bahwa bismillah itu bukan termasuk ayat Al-Fatihah. Bismillah bukan termasuk ayat dari surah Al-Fatihah, kata Imam Hanafi sama Imam Malik. Tapi tetap Fatihah menurut 4 mazhab ini 7 ayatnya. Nah yolo, gimana jadinya nih? Kalau Imam Syafi'i jelas dihitung dari ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 7. Ya, dari bismillah. Kalau menurut Imam Hanafi sama Imam Malik 7 juga sepakat nih. Nggak ada yang mengatakan Fatihah itu 6. Nah gimana itu kalau Imam Malik? 7 dari mana? Kan bismillah nggak termasuk. Ayat terakhirnya dibagi 2. Ngitungnya berarti dari Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Betul kan? Terus siratal ladzina an'amta 'alaihim 6, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setuju kan? Betul gak? Betul. Kayaknya kalau di Masjidil Haram sama Masjid Nabawi, mereka kan mazhabnya pakai Maliki. Jadi kalau baca Fatihahnya habis Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti. Karena itu ayat keberapa? 6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Kalau kita begitu pulang umrah atau haji, kita mazhab kita bukan mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, bahwa ayat terakhir itu panjang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi maka cacat aib kalau ada kita yang di tanah air ini karena mazhabnya Syafi'i dan menurut qiraahnya juga yang bagus, jangan dipisah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuh, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil, sambung, artinya nyambung, kagak berhenti. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita ngikutin. Orang Saudi aja begitu di Masjidil Haram. Mereka qiraahnya beda. Jadi gimana Ustaz? Ambil nafas. Jadi kalau mau ayat terakhir, setiap kita, apalagi imam, dia harus ambil nafas khusus Pak, karena lebih panjang. Begitu. Al-Qurra, para qori itu kalau ayat terakhir coba lagi jadi imam. Kalau yang sampai kedengaran nafasnya panjang.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Supaya jangan putus. Coba kalau nggak ambil nafas, nyambung tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Habis nafasnya dia berhenti. Jangan, ya. Yang bagus maka jangan berhenti. Bahkan kata seorang ulama ahli qiraah, aib, cacat kalau siapa yang baca Fatihah di ayat terakhir berhenti itu, pakai dipisah maksudnya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil, jangan. Sambung, artinya sambung, jangan pakai berhenti. Paham ya? Jelas ya ini. Nah, kemudian Bismillahirrahmanirrahim ada dalam surah Fatihah. Dikatakan oleh ulama, Fatihah adalah isi daripada Al-Quran, dan Al-Fatihah isinya berada dalam Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim disingkat lagi, diringkas lagi. Rahasianya ada di mana? Di huruf pertamanya, ba. Ba ada rahasianya, yaitu titiknya. Jawabnya mana? Bawah apa atas? Kalau di atas, nah itu dong, jangan takut mentanya doang, aku bingungnya. Ini pelajaran dasar, ya. Bismillah, rahasianya ada di dalam ba, rahasianya ada dalam titiknya, fin nuqtah, ya. Nah, makanya dari situ, dengan pelajaran pada malam hari ini, jangan pernah tinggalkan membaca Bismillahirrahmanirrahim apapun yang kita kerjain, ya. Masuk rumah, buka pintu, Bismillahirrahmanirrahim. Kan belum ada orang, assalamualaikumnya tadi jalanan dikit. Mau masuk rumah, assalamualaikum dari luar, ya. Buka pintu, Bismillahirrahmanirrahim. Seandainya mau ngulangin lagi salamnya boleh, kenapa tadi masih di luar nggak kedengeran kan? Masuk pintu, Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum, nah, boleh, supaya orang yang di rumahnya salamnya dia dan menjawab salam kita, sehingga rumah itu insya Allah akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasanya gini Pak, kita nggak pakai ngamal-ngamalin yang tinggi-tinggi, yang khusus-khusus. Bismillah aja itu, Bismillah aja amalin dalam setiap perbuatan kita, dahsyat tuh Pak, luar biasa. Ya. Tapi tetap usaha, jangan mentang-mentang Bismillah, dah rumahku gua gembok, gua mau ke Jawa, pulang kampung, gerbang kagak digembok, ya, pintu ngablak aja kagak ada orang, semuanya pada pulang kampung mudik. Itu namanya menjatuhkan diri dalam kerusakan. Kita dilarang mancing-mancing menjatuhkan diri kita dalam kerugian, kan bisa rugi itu, kemalingan. Maka usaha dulu, ikat, baru kita pasrahkan tawakal kepada Allah. Ikat-ikatnya ini, ngunci-nguncinya ini pakai baca Bismillahirrahmanirrahim. Rumah begitu juga, ya. Biasa kita tutup pintu rumah, nggak kekunci, kelupaan lu gembok kan di dalam, itu masuk keingetan yang lain, kunci pintu kayu aja dah, gembok, mobil ada, motor ada. Insya Allah penjagaan Allah berikan, maka orang itu nggak akan ada keinginan untuk mencelakakan kita, itu pasti, ya. Insya Allah, mudah-mudahan ini bukan ilmu yang baru, tapi ini ilmu yang sudah lama. Pelajarannya kadang kita lupa. Nah, mumpung kita masih hidup, jadikan kita orang yang selalu mengucap dan menyebut nama Allah, bahkan kita memuji sifat-sifatnya Allah dengan tambahan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم
وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ورحمتك. اللهم اغننا بالعلم واكرمنا بالعافيه برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.